Perkenalkan, nama saya Maria Mulasena. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 4 dengan NIM 221012004. Tujuan dari pembuatan video kali ini adalah untuk memenuhi tugas evaluasi pembelajaran yang diberikan oleh dosen pengampu Dr. Lian G. Otaya, MPD. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang asesmen dalam kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum Merdeka, penilaian menggunakan istilah asesmen yang diartikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengetahui kebutuhan belajar, perkembangan, dan pencapaian hasil belajar peserta didik. Kurikulum Merdeka menekankan pentingnya keterpaduan pembelajaran dengan asesmen, terutama asesmen formatif sebagai suatu siklus belajar. Sesuai dengan fungsinya, asesmen terbagi menjadi 3 jenis, yaitu asesmen sebagai proses pembelajaran, yang kedua yaitu asesmen untuk proses pembelajaran, dan yang terakhir yaitu asesmen pada akhir proses pembelajaran. Selanjutnya, prinsip-prinsip asesmen pembelajaran. Untuk memastikan proses asesmen berjalan dengan baik sehingga dapat berfungsi untuk perbaikan proses pembelajaran, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu yang pertama adalah asesmen merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, fasilitas pembelajaran, dan penyediaan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua wali agar dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Yang kedua yaitu asesmen dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut dengan keleluasaan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, asesmen dirancang secara adil, profesional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar, menentukan keputusan tentang langkah, dan sebagai dasar untuk menyusun program pembelajaran selanjutnya. Yang keempat yaitu laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai serta strategi tindak lanjut. Selanjutnya, jenis-jenis asesmen dalam kurikulum Merdeka. Secara umum, asesmen dalam kurikulum Merdeka dibagi menjadi 3, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan sumatif. Kemudian asesmen diagnostik ini bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, dan kelemahan peserta didik. Hasilnya digunakan pendidik sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik kognitif dan diagnostik non-kognitif. Kemudian yang kedua, asesmen formatif. Asesmen formatif ini atau disebut dengan penilaian bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran serta mengevaluasi pencapaian tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik, hambatan atau kesulitan yang mereka hadapi, dan juga untuk mendapatkan informasi perkembangan peserta didik. Kemudian yang ketiga, asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini adalah asesmen yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Asesmen sumatif pada jenjang pendidikan dasar dan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran atau CP peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas atau kelulusan dari satuan pendidikan. Kemudian penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik ini dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Selanjutnya yaitu merencanakan asesmen pembelajaran. Merencanakan asesmen pembelajaran melibatkan langkah-langkah penting seperti merumuskan tujuan asesmen yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, kemudian memilih atau mengembangkan instrumen asesmen yang cocok dengan karakteristik peserta didik dan tujuan pembelajaran. Kemudian serta mempertimbangkan kemudahan penggunaan instrumen untuk memberikan umpan balik. Contohnya seperti instrumen asesmen meliputi rubrik, checklist, catatan anekdotal, dan grafik perkembangan.
Teknik asesmen yang dapat diadaptasi mencakup observasi, kinerja, proyek, tes tertulis, tes lisan, penugasan, ataupun portofolio. Penting juga menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajaran yang dapat dikembangkan dengan menggunakan deskripsi, rubrik, skala nilai, atau pendekatan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian bentuk-bentuk asesmen dalam kurikulum merdeka. Bentuk asesmen dalam kurikulum merdeka baik untuk asesmen formatif maupun sumatif terbagi kepada dua bentuk, yaitu tertulis dan tidak tertulis. Bentuk asesmen tertulis itu diantaranya seperti jurnal, esai, poster, dan tes tertulis. Kemudian bentuk tidak tertulis asesmen itu seperti diskusi kelas, drama, produk, presentasi, dan tes tulisan. Kemudian yang terakhir yaitu penyusunan instrumen penilaian dibagi menjadi dua, yaitu tes tertulis dan penilaian sikap. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.